23/11/70 saya akan menjelaskan materi tentang bicara. Yang pertama adalah pengertian berbicara. Berbicara adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pengungkapan gagasan dan ide yang telah disusunnya dalam pikiran. Kegiatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial karena setiap manusia tentunya selalu melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain. Yang kedua adalah tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif sehingga pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Yang ketiga, faktor-faktor mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang pertama, ketepatan ucapan pembicara. Yang kedua, penggunaan tekanan, nada, sandi, dan durasi yang sesuai. Yang ketiga, penggunaan pilihan kata yang tepat. Yang keempat, ketepatan sasaran atau maksud pembicara. Yang kelima, sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang keenam, gerak-geri dan mimik yang tepat. Yang ketujuh, kelancaran dan relevansi penalaran. Yang keempat, syarat-syarat berbicara. Yang pertama, kejelasan. Pastikan pesan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, ketepatan. Berbicara dengan fakta yang akurat. Pastikan informasi yang disampaikan benar dan relevan agar audiens dapat mempercayai apa yang Anda katakan. Yang ketiga, kesesuaian. Sesuai topik pembicara dengan audiens dan konteks. Hindari topik yang tidak relevan agar audiens tetap tertarik dan terlibat. Yang keempat, intonasi dan penekanan. Gunakan variasi intonasi dan penekanan untuk menonjolkan poin penting. Hal ini membantu audiens untuk memahami dan mengingat informasi yang disampaikan. Yang kelima, bahasa tubuh. Pastikan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Bahasa tubuh yang positif dapat mendukung pesan yang disampaikan. Yang keenam, pendengar yang baik. Ketika berbicara, penting untuk memperhatikan tanggapan audiens, memberikan kesempatan bagi audiens untuk bertanya atau memberikan umpan. Yang ketujuh, penguasaan materi. Kuasai materi yang akan dibicarakan. Semakin Anda memahami topik, semakin mempercaya diri Anda saat berbicara dan mampu menjawab pertanyaan dari audiens. Kedelapan, pengaturan waktu. Atur waktu berbicara dengan baik. Pastikan Anda tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat, dan pastikan waktu yang cukup untuk setiap bagian yang ingin disampaikan. Yang kesembilan, emosi dan empati. Tunjukkan emosi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Menggunakan empati dapat membuat audiens merasa terhubung dengan terlibat. 9. Emosi dan empati. Tujuan emosi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Menggunakan empati dapat membuat audiens merasa terhubung dan terlibat. 10. Persiapan. Persiapkan diri sebelum berbicara. Latihan berbicara, memahami audiens, dan merencanakan struktur pembicaraan yang sangat penting untuk kelancaran penyampaian. Yang keempat, ciri-ciri pembicaraan yang ideal. Yang pertama, memahami topik yang tepat. Yang kedua, menguasai materi. Yang ketiga, memahami latar belakang pendengar. Yang keempat, mengetahui situasi. Kelima, mempunyai tujuan yang jelas. Yang keenam, kontak dengan pendengar. Ketujuh, kemampuan linguistik yang tinggi. Kedelapan, menguasai pendengar. Pembicara yang baik harus pandai menarik perhatian pendengarnya. Kesembilan, memanfaatkan alat bantu. Kesepuluh, menampilkan dan meyakinkan pembicara yang baik akan selalu tampil meyakinkan pendengarannya. Yang ke-11, berencana. Yang kelima, aspek-aspek berbicara. Yang pertama, pengucapan. Yang kedua, pengembangan kosakata. Yang ketiga, pembentukan kalimat. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.